warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Masyarakat Reguler B 2019. Nah, kali ini kami akan memaparkan mengenai model evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Dalam video ini, adapun nanti yang memaparkan materi adalah saya sendiri, Aisyah Anggreni, kemudian ada saudari Anastasi Waana, ada saudari Aprianti Suratni, ada saudari Harismayani Salam Hasibuan, ada saudari Desni Insani Harefa, ada saudari Intan Nurfa Amelia, ada saudari Esma Novella, dan ada saudara Syamsul. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah model evaluasi program pemberdayaan masyarakat, yang mana nantinya dalam video ini akan menyajikan mengenai bagaimana konsep evaluasi, konsep program, konsep evaluasi program, tujuan dari evaluasi program dan manfaat dari evaluasi program, kemudian konsep pemberdayaan masyarakat, model-model pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir model evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Sebelum lebih lanjut atau lebih dalam lagi mengenal mengenai model evaluasi program pemberdayaan masyarakat, kita harus mengenal dulu nih sebenarnya apa sih evaluasi itu. Nah, jadi evaluasi adalah proses untuk mengetahui kualitas, baik nilai dan arti, dan menilai sejauh mana pencapaian hasil atau tingkat keberhasilan dari sesuatu hal, dengan membandingkan proses yang telah dilakukan dengan indikator-indikator atau tujuan yang telah ditentukan. Jadi, kita akan melihat nih, apakah yang telah kita lakukan atau kita laksanakan itu berjalan ataupun berhasil dengan baik, sesuai atau tidak dengan tujuan yang sudah kita tentukan atau belum sesuai. Konsep program. Program adalah suatu kegiatan yang berangkat dari suatu kebutuhan yang sifatnya itu telah direncanakan dan dilakukan secara sistematis. Nah, dengan menggunakan kontribusi yang ada serta memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dengan harapan akan mendatangkan suatu hasil atau pengaruh. Evaluasi program adalah suatu kegiatan untuk menilai secara keseluruhan bagaimana keberhasilan suatu program yang telah dijalankan dengan melihat bagaimana kesesuaian rencana dengan hasil yang ada yang berguna sebagai keputusan apakah program tersebut disempurnakan atau dirubah atau apakah dilanjutkan atau dihentikan. Tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan suatu program yang nantinya akan diketahui juga bagaimana keputusan selanjutnya dari program tersebut sehingga dapat membantu upaya-upaya dalam rangka penyempurnaan jalannya suatu program sehingga lebih efektif dengan partisipasi masyarakat yang ikut mendukung upaya peningkatan dan penyempurnaan suatu program tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan manfaat evaluasi program yang terdiri dari 6 bagian, yang salah satunya yaitu 1. Memberikan masukan apakah program itu dihentikan atau diteruskan, yang artinya suatu program itu apakah layak dihentikan, layak diteruskan berdasarkan dari hasil evaluasi suatu program tersebut. Yang kedua adalah untuk memberitahukan bagaimana prosedur atau susunan yang manakah diperbaiki di dalam suatu program tersebut untuk mendapatkan hasil yang baik dan maksimal. Yang ketiga, memberitahukan strategi dan teknik mana yang diganti, yang artinya mana yang bisa digunakan, mana yang nggak bisa digunakan. Berikan masukan apakah program tersebut atau program yang sama dapat diteruskan di tempat lain atau tidak. 5 adalah memberitahukan di mana dan kemana dialokasikan dana tersebut. Dan yang terakhir adalah memberitahukan apakah teori dan pendekatan yang digunakan itu bisa diterima atau tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses. Melalui proses pemberdayaan, maka diasumsikan seseorang dari sastra sosial terendah sekalipun bisa saja terangkat dan muncul menjadi bagian dari lapisan masyarakat menengah ke atas. Sasaran yang perlu diberdayakan adalah masyarakat yang sastra sosialnya rendah. Rakyat yang perlu dipemberdayakan antara lain adalah kaum buruh, petani, nelayan, orang miskin di kota dan desa, kelompok masyarakat dalam kondisi yang mereka belum mampu memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya. Memperdayakan rakyat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, memperdayakan, dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan. Penekanan di segala bidang dan sektor juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah untuk mencegah terjadi persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah. Artinya memperdayakan masyarakat adalah upaya untuk dilakukan untuk meningkatkan harta dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ada model pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam memahami konsepsi kegiatan pemberdayaan masyarakat, ada 3 model yang ditawarkan oleh Jack Rothman. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat lokal ataupun logistic development. Pemberdayaan masyarakat lokal ini merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah kemajuan ekonomi dan sosial melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat itu tersebut. Nah, ini juga memandang masyarakat memiliki potensi yang terpendam yang perlu dibangkitkan dari masyarakat tersebut. Nah, yang kedua adalah perencanaan sosial. Nah, model ini bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah sosial yang ada dalam masyarakat serta untuk menentukan keputusan seperti mengatasi masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pengangguran, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah aksi sosial. Nah, aksi sosial tersebut itu bertujuan untuk sasaran perubahan fundamental dalam sebuah organisasi ataupun lembaga dari struktur masyarakat melalui proses penutribusian kekuasaan, sumber pengambilan keputusan. Nah, jadi model ini didasarkan kepada pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang sering menjadi korban ketidakadilan dari struktur sosial masyarakat itu tersebut. Contohnya kemiskinan, ketidakberdayaan mereka, kelemahan ekonomi masyarakat itu disebabkanlah oleh kelompok elit yang berkuasa. Maka itulah aksi sosial ini berorientasi pada hasil masyarakat diorganisasikan melalui proses penyadaran, pemberdayaan, dan tindakan intelektual. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan model evaluasi pemberdayaan masyarakat. Menurut Sujana, ada 6 model evaluasi pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, model evaluasi yang terfokus pada pengambilan keputusan. Evaluasi program sebagai masukan bagi pengambilan digunakan untuk menjawab pertanyaan jenis keputusan apa yang dilakukan terhadap program dan jenis keputusan apa yang diambil sewaktu penyusunan dan pelaksanaan program. Nah, yang kedua, model evaluasi terhadap unsur-unsur program. Model evaluasi ini yang termasuk ke dalam kategori ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagian-bagian mana dalam suatu program yang sistematis yang harus dievaluasi
dan sejauh mana bagian-bagian itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dan semuanya membentuk satu kesatuan, dan sejauh mana sistem memengaruhi bagi bagian-bagian atau keseluruhan program. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Model evaluasi yang ketiga menurut Sujana adalah model evaluasi terhadap jenis atau tipe kegiatan program. Nah, model evaluasi yang termasuk ke dalam kategori ini terfokus pada upaya mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti jenis data apa yang diperlukan dalam evaluasi program, kemudian jenis-jenis kegiatan mana yang dilakukan dalam evaluasi program. Nah, model ini mencakup jenis-jenis data dan tipe-tipe kegiatan yang digunakan dalam evaluasi program, serta meliputi model kelayakan evaluasi, model peranan sistem, model hierarki antara proses dan tujuan, serta model kontinuitas kerja mandiri. Nah, model evaluasi yang keempat menurut Sujana adalah model evaluasi terhadap proses pelaksanaan program. Nah, model evaluasi ini membantu para penyusun program dan para evaluator untuk memahami proses pelaksanaan program dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan-kegiatan apa yang terjadi dalam proses pelaksanaan program, dan model-model apa yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan program. Nah, 6 model yang termasuk adalah model apresial, pengelolaan data, model proses secara alamiah, evaluasi monitoring, evaluasi perkembangan, dan evaluasi transaksi. Model evaluasi terhadap pencapaian tujuan program. Nah, model evaluasi ini berkaitan dengan pengujian hasil-hasil sebagai pencapaian tujuan-tujuan paling sering dilakukan dalam hampir semua model evaluasi. Model evaluasi terhadap hasil dan pengaruh program. Nah, model evaluasi ini berkaitan dengan kegiatan untuk mengetahui hasil-hasil program pendidikan baik yang diantisipasi maupun yang tidak diantisipasi. Model evaluasi CIP. Nah, model evaluasi CIP ini diciptakan oleh staf Libem Sinfield tahun 2012. Nah, model evaluasi CIP dalam Fatwa 2018 menekankan pada 4 sektor. Nah, yang sektor pertama itu evaluasi konteks yang ditekankan pada level perencanaan, dan yang kedua itu evaluasi input. Nah, input ini menyiapkan segala sesuatu yang dinilai akan mempengaruhi pelaksanaan evaluasi. Nah, yang ketiga itu proses, evaluasi proses yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu program, dan yang terakhir itu evaluasi produk. Nah, produk ini untuk menekankan keputusan apa yang akan dilakukan berikutnya. Nah, selanjutnya ada evaluasi Profus. Nah, model Profus ini dikembangkan oleh Malcolm. Profus bertujuan untuk menganalisis suatu program, apakah program tersebut layak diteruskan, ditingkatkan, atau dihentikan. Model evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Yang pertama model evaluasi stake atau Connect model, yang mana model ini dikembangkan oleh Robert S. Stake dari University of Illinois, Stufim dan Sinclair dalam menjelaskan 3 tahap evaluasi program model stake, yaitu stake, transition, dan outcomes. Yang kedua, antecedents, mengacu pada informasi dasar yang terkait kondisi kejadian apa yang ada sebelumnya, dan transaction, terjadi selama program dilaksanakan. Apakah program yang sedang dilaksanakan itu sesuai dengan rencana program tersebut. Tapi ini informasi yang dialami oleh peserta didik berkaitan dengan guru, orang tua, konselor, tutor, dan peserta didik. Sedangkan outcomes berkaitan dengan apa yang dicapai dengan program tersebut. Apakah program dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua ada model evaluasi Kirkpatrick, dikembangkan oleh Kirkpatrick. Ini telah mengalami beberapa evaluasi terhadap pelatihan, mencakup
4 level. Level evaluasi yaitu reaction, learning, behavior, dan result. Evaluasi reaksi atau reaction evaluasi belajar, learning evaluation menurut Kirkpatrick dan Kirkpatrick evaluasi yang dapat dilihat pada perubahan. Model evaluasi Birkhoff yang dibagi menjadi 3 tahapan berdasarkan susunan dan elemen-elemennya sama. Menurut Nana Sujatna dan Ibrahim, pengumpulan model-model evaluasi pendidikan menjadi 4 kelompok berdasarkan perkembangannya, yaitu yang pertama Measures model, yaitu ruang lingkup evaluasi. Menurut model ini adalah tingkah laku, terutama tingkah laku masyarakat yang mencakup kemampuan hasil belajar, kemampuan pembawaan atau inteligensi dan bakat, minat, sikap, dan juga aspek-aspek kepribadian masyarakat. Dengan kata lain, objek penilaian mencakup aspek kognitif maupun afektif dari tingkah laku masyarakat. Yang B ada congruence model, ruang lingkup evaluasi. Menurut model ini adalah memeriksa persesuaian antara tujuan yang dijadikan objek penilaian adalah tingkah laku ke masyarakat secara lebih khusus. Yang dinilai adalah perubahan tingkah laku yang diinginkan, yang diperhatikan oleh masyarakat pada akhir kegiatan program. Ruang lingkup perilaku meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau sikap. Baiklah, yang selanjutnya adalah illuminative model. Nah, tujuan dari penilaian ini adalah mengadakan studi yang cermat terhadap sistem yang bersangkutan. Jadi studi difokuskan pada permasalahan bagaimana implementasi suatu sistem dipengaruhi oleh situasi lembaga. Tempat itu sistem tersebut dikembangkan, keunggulannya, kelemahan, serta pengaruhnya. Terdapat proses pembelajaran masyarakat itu tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah model logik. Nah, model logik ini atau disebut dengan logic model adalah suatu penggambaran program yang logis dan tepat menurut kondisi tertentu dalam rangka memecahkan problema. Nah, jadi keunggulan dari penggunaan tabel logik grafik ini yang berisi input aktivitas dan hasil sebagian besar menggunakan teks anak panah ataupun grafik untuk menggambarkan ulang aktivitas untuk menghasilkan perubahan dan bagaimana aktivitas tersebut terhubung dengan hasil program yang diharapkan itu supaya tercapai. Terima kasih. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai model evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Semoga bermanfaat.